Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, selamat datang di Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Nah, teman-teman semuanya, terkhusus nih Sobat KPI semuanya, kita di sini bakal mengupas tuntas nih salah satu tamu istimewa kita yang hadir di tengah-tengah kita. Boleh disapa dulu dong Kak nih buat para teman-teman. Halo teman-teman. Nah, halo semua ya teman-teman semua. Nah, kita di sini nanti bakalan belajar, kita bakalan menggali sebuah ilmu baru, knowledge dan experience yang telah didapatkan sama Mas Ferdi selama perjalanan beliau dalam menorehkan prestasi, terutama menjadi duta Kota Salatiga atau Mas Kota Salatiga ya Mas ya namanya ya. Nah, itu tuh selain itu beliau juga bergelut di dunia modeling ya Kak ya. Nah, beliau juga sangat banyak banget prestasinya. Maka dari itu, di sini bersama saya Irsyad Maulana yang menjadi host menemani teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kita langsung mulai saja ya teman-teman karena kita sudah nggak sabar lagi nih buat pengen bincang-bincang santai tentunya ya Kak ya. Kita bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Oke, boleh sebelumnya kakaknya bisa perkenalkan dulu dan bagaimana kabarnya dan bisa sapa dulu nih sama teman-teman di sana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdian Jirayuda Prawira. Saya di sini mengambil jurusan psikologi Islam. Alhamdulillah, kabar saya baik Mas. Alhamdulillah. Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Nah, berarti Masnya dari jurusan psikologi Islam ya? Iya, betul Mas. Semester 5 ya berarti? Semester 5. Wow, kira-kira di semester 5 ini sudah meraih sebuah jabatan atau sebuah gelar menjadi seorang duta dari Kota Salatiga, Mas Kota Salatiga. Nah, gimana nih Kak cerita awalnya Mas Ferdi ini dalam menorehkan prestasi tersebut? Cerita awalnya gimana? Boleh diceritain? Oh ya, mungkin saya ceritakan dari waktu saya kecil ya Mas ya. Boleh banget. Biar lebih spesifik seperti itu ya. Ya. Jadi awal mulanya gini Mas. Saya itu dulu waktu mulai TK ya, dari TK hingga sampai SMP kelas 2 kalau nggak salah itu Mas. Jadi saya itu sering mengikuti seperti catwalk fashion show, pameran batik atau mungkin pameran-pameran baju adat busana dan sebagainya seperti itu Mas. Dan saya juga pernah dulu mengikuti apa ya itu ya model gitu. Model di Ramayana juga waktu itu. Dan saya dari situ saya tuh sering masuk nominasi, sering mendapat penghargaan seperti itu. Keren sekali. Iya, awal mulanya dari situ Mas. Cuman setelah saya di kelas 2 SMP itu saya mulai vakum. Saya memilih untuk vakum Mas. Ada alasan tersendiri itu. Iya. Jadi itu dimulai SMP kelas 2 saya memilih untuk vakum karena saya ingin menjadi atlet voli. Atlet voli. Ya, karena saya sendiri terlahir dari keluarga voli Mas, seperti itu. Keren sekali. Iya, saya terlahir dari keluarga pemain voli, atlet voli. Jadi dari situ saya ingin mencoba berlatih. Siapa tahu saya bisa menjadi atlet voli yang menjadi atlet voli, bisa menjadi penerus dari keluarga saya seperti itu. Itu saya sekitar 3 tahun berlatih voli. Dan akhirnya saya memutuskan untuk vakum lagi Mas. Waktu vakum itu kebetulan ada ajang pemilihan duta wisata Kota Salatiga. Oh, sebelum ke Mas Kota ini ada ikut ajang duta wisata juga ya berarti ya Mas? Sebelumnya saya belum pernah ikut Mas. Baru pertama kali itu saya ikut. Ikut duta wisata ya? Iya, betul. Oh iya, boleh diceritain gimana tuh? Jadi waktu saya memilih untuk berhenti atlet voli, kebetulan itu lagi cuti libur di antara semester 2 ke semester 3. Itu ada semester. Waktu yang cukup panjang ya, Mas. Benar sekali. Kisaran 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Waktu itu kebetulan saya mendapat informasi. Ada informasi ada pemilihan Mas dan Mbak Kota Salatiga. Dan saya tertarik Mas untuk mengikuti ajang tersebut. Saya juga tidak tahu Mas,
seperti ada dorongan tersendiri untuk mengikuti ajang tersebut. Berarti Seperti itu. dari dorongan tersendiri Iya, gitu ya? betul Mas. Ada dorongan tersendiri. Nggak ada kayak seruan dari keluarga kah atau Tidak saudara ada. gitu? Sama sekali tidak ada Mas. Bahkan dari sekolahan pun tidak ada. Itu saya dari kampus juga tidak ada. Itu benar-benar pure dari diri saya Inisiatif sendiri. gitu ya, Mas? Iya, betul. Inisiatif dari diri saya sendiri. Ada dorongan gitu. Oke, ternyata teman-teman selain menjadi Mas Kota Salatiga, Mas Ferdi juga pernah ikut ajang duta wisata ya Mas ternyata ya? Iya, Nah, betul. luar biasa sekali. Ternyata dari perjalanan beliau, ternyata dalam di dunia pageant atau dunia duta, ternyata dari kecil udah ada ya Mas ya. Dari seperti ikut lomba-lomba modeling atau catwalk, berarti sudah ada basic ya dari saat di bangku SD ya tentunya ya. TK. Oh, TK. Iya, betul. Wow. Kalau di bangku TK mungkin ada dorongan dari orang tua apa gimana Mas? Iya, yang pasti ada dorongan dan support dari orang tua Mas, yang pastinya. Ternyata dorongan atau support parenting dari orang tua itu benar-benar membantu banget ya Mas ternyata ya. Pasti. Ya, Itu soalnya kan betul-betul. mengarahkan jalan anak ini mau kemana gitu. Iya, betul. Wow, berarti dari situ Masnya udah mulai benar-benar tahu nih arahnya kemana. Tapi setelah itu tadi juga sempat vakum ya Mas pas saat Iya. kelas 2 SMP ya. Sempat vakum. Kemudian beralih di dunia volley karena Mas Ferdi juga berasal dari background dunia keluarga dari volley ya, atlet Iya. volley ya. Iya, betul Mas. Wow, keren sekali. Nah, mungkin ya Mas, tentunya saat selama menjadi mahasiswa di UIN Salatiga di Prodi Psikologi Islam ya Mas. Nah, tentunya saat Mas Ferdi meraih prestasi sebagai Mas Kota Salatiga atau menjadi duta wisata Salatiga ya, itu pasti ada tantangan-tantangan yang luar biasa di balik itu semua. Boleh dikasih tahu nih Mas, buat teman-teman kita sharing-sharing dari Mas Ferdi tantangan apa aja nih yang dihadapi Mas Ferdi dalam meraih prestasi tersebut. Ya, baik. Jadi untuk tantangan tersendiri Mas, jadi itu kan sebelumnya saya belum pernah mengikuti ajang itu ya. Jadi tantangannya itu saya harus bisa adaptasi. Adaptasi lagi, adaptasi terhadap mungkin orang-orang yang baru saya kenal, adaptasi dengan lingkungan baru, adaptasi dengan pengalaman baru, seperti itu Mas. Lalu ada juga saya kan di sisi lain juga kuliah Mas. Saya juga harus bisa mengatur waktu dengan baik agar semuanya bisa jalan dengan baik Mas. Iya, biar bisa balance seperti itu. Mungkin tantangan waktunya di itu aja sih Mas. Kalau bagi saya seperti itu Mas. Mungkin ya Mas, dari cerita Mas Ferdi ini tantangannya lebih ke waktu karena menjadi mahasiswa juga aktif di dunia luar. Mungkin ini tadi udah dijelasin Mas Ferdi untuk ikut ajang mungkin harus adaptasi terlebih dahulu. Mungkin ada ketakutan terkait nih, aku ada saingan nih sama ajang duta lain, itu pernah nggak sih Mas terbesit kayak gitu? Oh iya, pertanyaan yang bagus Mas. Kalau dari saya sendiri nih Mas, saya sama sekali tidak ada tidak memikirkan siapa saingan saya. Dan saya juga tidak memikirkan hal itu. Yang penting saya kuncinya cuma satu Mas, percaya diri. Saya confident. Iya, betul. Saya cuma percaya diri. Mau nanti saya berhasil atau tidak, yang penting saya berani dulu, percaya diri dulu Mas. Seperti itu. Jadi saya tidak takut bila saya tidak terpilih. Yang penting saya berani untuk mencoba hal baru, untuk mencoba berkembang jauh lebih baik. Seperti itu Mas. Oh, keren sekali. Berarti kita tuh harus, seperti yang disampaikan sama Mas Ferdi, kita tuh harus mempunyai rasa kepercayaan diri ya teman-teman semuanya. Selain itu kita nggak usah terlalu mikirin ya Mas ya. Iya, betul, terlalu Mas. mikirin faktor eksternal mungkin ketika kita ikut ajang, bagaimana saingan kita gitu ya. Jangan minder yang pasti. Jangan minder. Jangan minder, jangan merasa minder itu tadi Mas. Yang penting percaya diri aja. Jangan takut bila tidak terpilih atau mungkin jangan takut bila mungkin tidak seperti yang diinginkan seperti itu. Yang penting kita berani dulu. Maju terus gitu. Berani Mas. mencoba, berani untuk mencoba hal baru. Oh, keren Seperti sekali. itu. Berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Seperti yang telah disampaikan Mas Ferdi, kita harus percaya diri. Tentunya kita punya kompetensi sendiri ya, kita semua punya kemampuan masing-masing. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah pesimis terhadap diri kita. Nah, tentunya selain di dunia pageant atau duta ya Mas ya,
Mas Ferdi juga terkenal brandingnya tuh di Instagram sebagai seorang modeling juga. Nah itu bagaimana sih Mas Ferdi bisa awal mula ditarik dari sebuah agency mungkin atau sebuah yang MUA buat modeling gitu tuh gimana ceritanya? Oh ya, jadi gini Mas, untuk modeling sendiri itu kurang lebih hampir sama Mas. Jadi dari kecil saya juga udah mendalami di ilmu model Mas, terutama di catwalk fashion show. Kemudian saya juga sempat berhenti dan akhirnya setelah saya mengikuti duta wisata itu tadi, saya baru mulai kembali untuk terjun ke dunia model lagi Mas. Iya seperti itu. Oh berarti dulu pas saat duduk di bangku sekolah udah di dunia model ya Mas? Iya sudah. Saya kira itu cuma di apa ya kayak catwalk atau fashion gitu. Ternyata udah mulai berkecimpung di dunia modeling. Iya, cuman belum apa ya seluas sekarang gitu Mas. Mungkin dulu baru beberapa gitu. Kalau sekarang mungkin udah sampai mana-mana ya Mas ya untuk job desk atau dapat job ke luar Salatiga mungkin ya paling jauh di mana Mas kira-kira? Paling jauh terakhir saya di daerah Pati Mas. Wow, Pati. Di Pati. Wow, kebetulan daerah saya juga Mas itu Pati. Keren sekali. Sekarang jam terbangnya makin tinggi Mas Ferdi ya, teman-teman semuanya ya. Nah, mungkin ini kita ada pertanyaan selanjutnya Mas. Bagaimana Mas Ferdi ini dalam memaknai sebagai duta Mas Kota Salatiga dan di sisi lain sebagai mahasiswa UIN, bagaimana Mas Ferdi dalam memberikan influence pengaruh positif bagi teman-teman, mungkin dari teman-temannya Mas Ferdi, teman-teman seangkatannya itu bagaimana? Oh ya, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba hal baru, kalian jangan takut. Kalian yang penting satu, kalian harus percaya diri. Yang kedua, jangan takut atas kegagalan, karena dengan adanya kegagalan, dengan adanya pengalaman, itu akan bisa menjadi kita jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu. Lalu kita harus berani mencoba hal baru. Dan kita tidak pesimis gitu. Iya, betul Mas. Kita tidak pesimis seperti Mas Irsa tadi katakan. Cuma itu aja sih Mas kalau menurut saya. Berarti Mas Ferdi memberikan pengaruh positif bagi teman-teman. Akhirnya dari teman-teman UIN Salatiga juga banyak ya Mas yang ikut dunia pageant. Iya. Mungkin terinspirasi dari Mas Ferdi tadi itu ya. Teman-temannya mungkin kemarin juga ada yang menorehkan prestasi Miss Hijab itu Mbak Naila ya. Itu juga temannya Mas Ferdi kan ya. Iya, betul. Jadi banyak memberikan pengaruh atau influence yang positif bagi teman-temannya juga. Wow, ternyata keren sekali ya dari perjalanan Mas Ferdi yang awalnya juga beliau pernah menorehkan prestasi ini tuh karena inisiatif dia sendiri, dorongan dia sendiri, bukan karena dorongan dari orang tua ataupun saudara. Jadi pure dari kemauan sendiri gitu. Keren sekali Mas Ferdi. Kita beri aplaus yang meriah buat audiens kita dan kali ini narasumber kita yang luar biasa teman-teman. Nah selanjutnya mungkin nih Mas Ferdi kan sudah menginspirasi kita bagaimana perjalanannya, experience yang sudah disaring-saringkan. Mungkin Mas Ferdi ada harapan lagi tentunya harapan buat Kokes M ini untuk kedepannya dan juga terkhusus buat anak-anak KPI kedepannya agar apa ya sih yang perlu di-upgrade mungkin dari podcast kali ini itu Mas. Boleh disampaikan? Oh iya, harapan saya untuk ini ya Mas ya, program ini yang pastinya selalu diadain terus Mas. Karena kita biar tahu ternyata tuh kalau di kampus ini tuh banyak orang-orang yang berbakat. Terus dengan adanya podcast ini tuh membawa energi positif untuk orang lain. Dengan adanya motivasi-motivasi, dengan adanya informasi-informasi, jadi itu menambah pengetahuan orang lain juga. Iya, seperti itu. Berarti Mas Ferdi benar-benar sangat mendukung ya terkait sangat mendukung program sekali, Mas. KPI. Betul, iya, saya sangat mendukung sekali. Terima kasih Mas Ferdi atas pesan yang telah disampaikan kepada tentu terkhusus Kokes M yang mana podcastnya dari HMPS KPI tentunya. Nah mungkin ini adalah yang terakhir Mas Ferdi. Sebelumnya Mas Ferdi akan ada
closing statement mungkin disampaikan buat kita semuanya atau teman-teman yang di luar sana yang pengen mencoba hal baru tapi mereka masih takut Mas, mereka masih pesimis. Boleh dikasih closing statement sekali lagi Mas? Oh ya, buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih berdiam diri di rumah atau mungkin kehidupannya cuma gitu-gitu aja, coba kalian memberanikan diri untuk mencoba hal baru. Dengan kita nggak perlu memikirkan apa yang nanti terjadi. Yang terpenting kita berani untuk mencoba seperti itu. Yes. Kita memberanikan diri untuk keluar rumah dulu aja seperti itu. Ya. Seperti itu. Berarti simpelnya teman-teman nggak harus kayak istilahnya Gen Z ini apa ya, no life atau Yes, no betul. life biasanya No Mas, life, di yeah. rumah nggak ngapa-ngapain, jadi bisa memanfaatkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat di luar gitu Iya, ya, Mas. betul. Harus berani keluar rumah, teman-teman harus punya planning atau tujuan ke depannya gitu Betul. ya, biar teman-teman bisa upgrade dirinya versi terbaik gitu ya Mas. Iya. Oke, sebelumnya kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya saya sebagai host kali ini yang menemani Mas Ferdi sebagai narasumber, saya mewakili teman-teman HMPS KPI Angkatan 2025. Ini adalah podcast terakhir kita Mas, kebetulan podcast terakhir di periode 2025. Kita mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas masukan juga Mas Ferdi sebagai narasumber kita. Mungkin buat pengembangan podcast kita akan lebih berkembang di podcast-podcast selanjutnya. Mungkin dari itu, mungkin saya sebagai host, saya Irsyad Maulana, mohon pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya membawakan diskusi pada podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas.